Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mardotilah Hanifah. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang elemen-elemen perubahan pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Selamat menonton. Bye. Nah, teman-teman, seperti yang kalian lihat pada di atas ini, kita akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama, pengertian elemen pada perubahan kurikulum, yang kedua, elemen-elemen pada kurikulum 2013, yang ketiga, elemen-elemen pada kurikulum Merdeka, dan yang keempat, yaitu persamaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, kita harus tahu dulu nih elemen itu apa. Elemen pada perubahan kurikulum adalah seperangkat komponen-komponen yang menjadikan dasar pada landasan perubahan kurikulum. Komponen ini terdiri dari tujuan, materi, metode, atau strategi, dan evaluasi. Nah, kita akan membahas tentang elemen yang ada di kurikulum 2013, yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, berdasarkan gambar yang kalian lihat di samping ini, itu elemen utama perbaikan kurikulum 2013 dalam rekonstruksi kompetensi mencangkup yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu sikap spiritual atau KI 1. Nah, itu tujuannya untuk mencapai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua ada sikap sosial atau KI 2 untuk mencapai insan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab. Nah, yang ketiga ada kompetensi pengetahuan yaitu KI 3. Nah, untuk mencapai insan yang berilmu. Dan yang terakhir ada kompetensi keterampilan yaitu KI 4 untuk mencapai insan yang cakap. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar isi. Nah, standar isi itu sendiri adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kompetensi peserta didik sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya. Nah, standar isi kurikulum 2013 ini terdiri dari dua. Yang pertama, tingkat kompetensi, yaitu kompetensi yang harus dicapai di setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, ada kompetensi inti, kompetensi yang bersifat generik dan terdiri dari 4 dimensi, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang standar penilaian. Nah, standar penilaian dari kurikulum 2013 ini meliputi kriteria, prinsip, dan teknik penilaian. Nah, untuk menilai ketiga ranah tersebut, kurikulum 2013 ini merekomendasikan 5 karakteristik penilaian. Nah, yaitu ada pelajar tuntas, autentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria, dan yang terakhir menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Nah, selanjutnya ada standar kompetensi lulusan dari kurikulum Merdeka. SKL ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada nomor 5 tahun 2022. Nah, yang pertama ada standar kompetensi lulusan pada kurikulum Merdeka dirancang dalam 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat bernalar kritis, yang kelima gotong royong, dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah, yang kedua pada standar kompetensi lulusan pada kurikulum Merdeka ini terbagi menjadi 3 jenjang pendidikan. Yang pertama ada pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD, itu berfokus pada pengembangan karakter, keterampilan dasar, dan pengenalan lingkungan. Sedangkan pendidikan dasar atau SD ini diharapkan mengenal Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama, berinteraksi dengan budaya lain, serta memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Nah, yang terakhir ada pendidikan menengah yaitu SMP dan SMA. Ini memfokuskan pada persiapan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berintegritas serta memiliki keterampilan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Selanjutnya ada standar isi dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada nomor 8 tahun 2024. Nah, standar isi pada kurikulum Merdeka ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu fleksibel, pengurangan dalam mata pelajaran dan materi, yang ketiga pembelajaran berbasis proyek, dan yang terakhir yaitu proses pada tujuan pembelajaran yang konteks.
Selanjutnya kita akan membahas tentang standar penilaian dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau yang biasa disebut dengan SNP. Nah, SNP ini adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, bentuk penilaian dari kurikulum merdeka ini ialah yang pertama ada penilaian sumatif, yang kedua berbasis proyek, yang ketiga portofolio siswa, yang keempat ada penilaian formatif, yang kelima ada penilaian berbasis kinerja, yang keenam ada observasi, yang ketujuh ada tes tertulis, yang kedelapan tes lisan, dan yang terakhir ada penilaian berbasis tugas. Nah, ternyata banyak sekali persamaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka ini. Yang pertama yaitu persamaan dalam pengembangan keterampilan. Kedua kurikulum ini juga memberikan perhatian yang besar pada pengembangan keterampilan siswa di ranah akademik, baik itu keterampilan sosial, keterampilan kritis, kreativitas, maupun digital. Semuanya menjadi fokus dalam kedua kurikulum tersebut. Nah, yang kedua ada orientasi pada pembelajaran aktif. Kurikulum 13 maupun kurikulum merdeka ini menekankan pada peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Keduanya mengarah kepada pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana seorang guru itu berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam menyusun kurikulum di tingkat sekolah. Baiklah, dapat kita simpulkan dari materi tadi, yaitu kurikulum 13 itu fokus pada struktur yang lebih formal dengan menekankan pada standar kompetensi yang jelas. Sedangkan kurikulum merdeka itu memberikan persahabatan lebih dalam proses pembelajaran dan penilaian, serta tekanan pengembangan pada karakter siswa. Itulah materi dari saya tentang elemen-elemen perubahan pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.